Pagi ini kita adalah kebaktian bina doktrinal. Kali ini tema yang kita angkat mengenai dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saya berharap saudara terus konsistensi mengikuti kelas pagi khususnya ya, atau ibadah pagi, di mana kita terus mengangkat doktrin dan secara seri bergantian. Ya, jadi sebulan sekali tentang Roh Kudus, tentang Allah, terus akan bergantian tentang Alkitab. Ini berharap nanti 2-3 tahun saudara mulai mendapatkan basis doktrin. Lalu akan beberapa bagian-bagian lagi, ya paling tidak dalam total kebaktian bisa 6-9 tahun semuanya bisa selesai. Tetapi kemudian saudara tanpa sadar sebetulnya sudah mendapat format yang tepat. Lalu tiap kebaktian kedua ataupun ketiga kita masuk di dalam ekspositori. Lalu bagaimana caranya sebetulnya kita berteologi tetapi mampu mengaplikasi. Nah, ini kombinasi yang langka sebetulnya di dalam berbagai ibadah. Modul ini kita terapkan. Karena itu saya harap saudara betul punya komitmen untuk ambil bagian. Saudara yang kekasih, apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang pemakaian kata meterai? Pertama saudara, kata meterai di dalam Alkitab mengandung satu pemaknaan yang perlu untuk kita sadari bersama. Ya, Yunani piragizo atau parakis mengatakan bentuk kata benda daripada meterai. Tetapi kata itu akan dipakai memeteraikan, dimeteraikan menjadi bentuk kata kerja, tergantung pada tempat yang dimana dia dipakai. Ya, Alkitab pemakaian kata ini mengandung beberapa pemaknaan saudara. Pertama, tanda dari keaslian atau kewibawaan perwakilan. Seperti Yusuf mendapat meterai dari Firaun. Artinya Yusuf adalah betul-betul yang dipercaya oleh Firaun. Meterai itu dulu bisa bentuk cincin, ya. Jadi itu dibawa-bawa dan bisa distempelkan begitu. Nah, sehingga istilah meterai tidak murni seperti apa yang kita sebut sebagai meterai sekarang, ya, meterai 6.000, meterai berapa. Tapi dari sini apa yang kita mungkin biasa sebut stempel. Nah, itu adalah tanda atau meterai. Hanya saja stempel itu mengandung kewibawaan yang luar biasa. Kalau sudah meterai dari raja atau cincin meterai dari raja, maka kekuasaannya sama dengan apa yang raja katakan. Dan tidak ada orang yang boleh melawan itu. Nah, oleh karena itu, tanda keaslian atau kewibawaan dari perwakilan. Yang kedua, legalitas, ya, dan sahnya sebuah naskah. Jadi kalau ada naskah ditulis lalu diberi meterai, artinya dia legal, dia sah, dia adalah naskah yang benar atau naskah yang bisa diterima. Kalau kita sekarang, ya kita bikin kontrak perjanjian lalu dibubuhkan meterai. Tanpa meterai dia tidak akan berlaku, kan begitu ya. Tanpa meterai dia tidak berkekuatan hukum. Nah, itu sebab kemudian ada kertas-kertas tertentu untuk membuat kontrak, ya, yang sudah bermeterai pada dirinya. Nah, oleh karena itu apapun naskah itu tidak akan sah kalau tidak dimeteraikan. Yang ketiga, dia adalah jaminan dengan meterai, ya, yang hanya boleh dibuka oleh yang berhak. Gambaran-gambaran ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Apa yang dikatakan Yesaya, apa yang dikatakan Daniel dalam nubuatan itu dimeteraikan tentang akhir zaman nanti. Lalu kalau kita baca di kitab Wahyu, tidak ada yang bisa membuka gulungan yang bermeterai itu kecuali nanti Yesus Kristus Tuhan. Nah, jadi gulungan meterai itu apa dimeteraikan, artinya ini hanya boleh dibuka oleh mereka yang berhak terhadap pembukaan meterai. Artinya lagi, maka kita melihat dengan segera semangat yang sangat spesifik daripada meterai, ya, sehingga dia mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa dan mempunyai ketentuan-ketentuan nilai yang berlaku di sana. Saudara, di dalam PB secara harafiah pun maupun secara kiasan meterai dipakai secara bergantian. Ya, pertama dikatakan kubur Yesus itu sesudah Yesus dikubur dimeteraikan. Dimeterai atau istilah kita disegel. Kalau ada rumah kebakaran dikasih polis lain, Anda nggak boleh lewat. Ya. Atau ada rumah bermasalah kemudian dikasih polis lain karena itu tempat satu peristiwa, dari lokus peristiwa lalu orang nggak boleh masuk, jadi kasih polis lain. Siapa yang masuk itu sudah melanggar hukum.
Ya, nah, meterai itu adalah seperti itu. Kubur Yesus itu dimasuk apa? Sudah dikubur, katanya ada isu bahwa murid-muridnya akan mencuri mayatnya, maka dimeteraikanlah kubur Yesus. Ya, disegel. Jadi saudara lagi-lagi jangan dulu berimajinasi meterai adalah bentuknya 6.000, 7.000 kecil gitu misalnya kayak kita ya. Masa kuburan dimeterai? Pengertian katanya dulu yang harus diperhatikan. Ya, jadi bentuk itu bisa cincin meterai, bisa juga satu bagian apa yang ditaruh pada sesuatu. Begitu dia ditaruh itu disebut meterai. Ya, jadi dimeteraikan. Yang kedua, setan pun dikatakan dilemparkan ke jurang maut, kemudian jurang itu ditutup dan dimeteraikan. Artinya setan itu begitu dimasukkan ke sana nggak bisa keluar lagi. Itu artinya dimeteraikan. Nah, itu second coming. Pada first coming, kedatangan pertama, setan itu sudah dikalahkan, tetapi diberi kebebasan sesaat. Second coming, dia tidak ada lagi kesempatan sesaat, dimasukkan ke dalam lubang maut itu, jurang maut, lalu jurang maut itu ditutup, disegel, dimeteraikan, nggak bisa keluar lagi. Iya. Nah, kubur Yesus siapa yang buka? Allah membuka kubur Yesus. Meterai itu, karena dia berkuasa atas itu. Siapa yang bisa nanti membuka meterai kubur setan? Nggak ada. Ya, makanya kalau kita nonton film, selalu ada ide tentang memanggil orang-orang hebat zaman dulu begitu ya. Itu kalau kita nonton film mumi ya, itu juga sama. Itu idenya bagaimana mumi itu dihidupkan lagi ya. Kemudian ide-ide cerita banyak sekali di dalam cerita-cerita Romawi kuno, orang-orang yang bisa dibangunkan, atau kemudian setan yang bisa dibangunkan ya. Di dalam Harry Potter itu ada satu orang yang kemudian sangat hebat dulu, lalu berhasil dibangunkan kembali, kira-kira begitu ya. Dalam legenda Eropa juga banyak cerita itu. Meterainya dibuka. Ya, cara membuka meterai itu selalu ada syarat, misalnya darah seorang perempuan suci dari keturunan A atau B atau C dan seterusnya. Berbagai prasyarat dibuat sehingga meterai itu bisa dibuka. Nah, waktu meterai itu dibuka, keluarlah dia. Nah, jelaslah bagi kita bahwa meterai sesuatu yang mempunyai nilai yang sangat tinggi. Meterai menjadi legalitas, meterai menjadi sah, meterai menjadi jaminan terhadap segala sesuatu. Nah, Yesus adalah orang yang berkuasa membuka meterai kehidupan. Ketika dia di zaman nanti, apa isinya? Nggak ada yang bisa buka, nggak ada yang tahu. Ya, yang tahu itu cuma satu. Yang bisa membuka, yang bisa buka cuma satu, Yesus Kristus itu. Nah, jadi ini menjadi pengertian dasar dulu yang kita perlu pahami. Sehingga ketika kata meterai dipakai di dalam konteks keselamatan, dengan segera kita sangat familiar karena itu dipakai bolak-balik di dalam Alkitab. Nah, kalau cuma hanya memperhatikan kata meterainya, mungkin kita bisa berasumsi dan bisa jadi salah atau minimum tidak tepat. Ya. Kita melihat apa yang dikatakan di dalam Efesus yang berikut, saudara. Dalam Efesus 1 ayat 13, Efesus 1 ayat 13 dikatakan begini. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ini menjadi sangat menarik, saudaraku yang kekasih. Apa yang sedang dibicarakan oleh Paulus kepada orang-orang Kristen di waktu itu, mau mengatakan bagaimana sebetulnya di dalam percaya kita. Ya, kita adalah orang-orang yang sudah luar biasa dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan 14 dikatakannya, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, itu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Sehingga kata dimeteraikan adalah disahkan, dijamin saat itu hingga kekekalan. Ya, ini juga menunjuk kepada pemilikan Yesus Kristus atas orang percaya yang dimeteraikan. Jadi orang yang dimeteraikan itu adalah orang yang dinyatakan kamu sudah ditebus Kristus, dimeteraikan dengan Roh. Sehingga meterai itu gak ada yang bisa cabut. Yang bisa cabut hanya yang berhak, hanya yang berkuasa. Siapa yang berkuasa? Ya yang memeteraikan. Siapa yang meteraikan? Dia Roh Kudus itu. Jadi nggak ada orang bisa cabut itu, nggak ada orang bisa ambil itu. Nah,
sifat daripada kata meterai seperti yang saya bilang tadi ini yang harus dipahami, sehingga tidak bisa meterai itu dilepaskan, tidak bisa dicopot oleh siapapun kecuali oleh yang menempelkan oleh Roh Kudus itu. Jadi saudara tidak bisa melepaskan itu kalau memang saudara sudah dimeterai. Nah, meterai juga mengacu bukan hanya kepada saat yang kau dimeteraikan, tetapi apa yang kamu dapat akibat pemeteraian. Bahwa kalau memang seseorang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, pasti hidupnya hanya untuk Roh Kudus. Itu tanda dimeteraikan. Pak, dia tidak percaya Yesus, Pak, tapi hidupnya sih heran, lu jauh lu dari apa yang Yesus mau. Hati-hati dulu. Jangan buru-buru bilang sudah percaya Yesus. Percaya Yesus tidak sama dengan berkata, saya percaya pada Tuhan Yesus. Karena kita pun berkata, setan pun percaya kepada Allah dan gemetar. Yesus mengenal, setan mengenal siapa Yesus. Itu sebab di Gadara dia ketakutan. Dia percaya Yesus Maha Kuasa. Dia hanya berteriak protes. Kan waktu kami belum tiba untuk disiksa. Dia menunjuk ke second coming nanti. Waktu dimasukkan ke dalam jurang maut dan dimeterai. Jadi setan tahu-tahu, takut-takut. Nah, jadi saudara yang kekasih, di dalam bagian seperti itu maka kita bisa melihat kata dimeteraikan oleh yang berkuasa itu, oleh Allah itu adalah menunjukkan kepada bagaimana pada waktu kita percaya dan menjalani kepercayaan. Karena apa? Meterai jangan lupa tanda. Kalau saya dapat cincin dari Firaun, lalu ini tanda meterai, saya mau bawa kemanapun, orang tahu bahwa saya utusan Firaun. Maka di waktu lampau dalam cerita-cerita dinasti, meterai raja itu seringkali menjadi incaran untuk dicuri. Karena kekuasaan bisa berpindah. Dan orang terhadap meterai itu tunduk. Biar tahu meterai itu dicuri oleh siapapun, maka terpaksa harus menghormati. Itulah hebatnya di waktu lampau. Dengan pemahaman itulah kita melihat kalau saya sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka Roh Kudusnya akan kelihatan di hidup saya. Jadi saya nggak bisa bilang saya sudah dimeteraikan tapi nggak kelihatan. Loh, mana meterainya? Mana tandanya? Mana kuasanya? Oh, belum ada, belum gini. Nggak bisa. Berarti Anda belum dimeterai. Karena kalau memang sudah dimeteraikan, pasti ada tanda. Kalau memang sudah dimeteraikan, itu tidak hilang, itu pasti nyata. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, susah. Pemahaman dimeteraikan harus kita lihat. Bagaimana itu disahkan menjadi milik Kristus, dijamin hidupnya, ya, dan itu berlangsung sejak pertama dia dimeteraikan sampai kepada kekekalan dan bisa dikenali. Surat yang bermeterai, itulah yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sehingga istilah dimeteraikan itu menjadi suatu istilah yang kuat dipakai oleh Alkitab, ya, khususnya di dalam Perjanjian Baru, menunjukkan kepada keselamatan yang ditaruhkan, diletakkan pada seorang yang percaya kepada Kristus. Begitu kuatnya, sehingga apa yang disampaikan di sana, sifat dari keselamatan pun dengan segera bisa kita lihat. Begitu dimeteraikan, tidak ada yang bisa membuka itu, tidak ada yang bisa mengubah itu kecuali yang berhak. Dan ingat, setan tidak bisa membuka meterai orang yang sudah dimeteraikan keselamatan. Dan orang itu pun tidak bisa membuka. Siapa yang bisa membuka meterai itu? Hanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus memeteraikan siapa yang dia berkenan. Itu tidak menjadi sembarang. Sehingga pengertian Roh Kudus yang dijanjikan mengacu kepada Roh Kudus yang kemudian datang sesudah Kristus, dan bagaimana kemudian umat itu diselamatkan dan dimeteraikan tadi itu. Nah, jadi saudara, di dalam pengertian seperti ini kita bisa melihat secara penuh bagaimana pemeteraian itu terjadi bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu kalau kita bilang dimeteraikan, selalu ingat tadi kan, bahwa dimeteraikan adalah ditaruh tanda oleh Roh Kudus itu. Maka dimeteraikan terlihatlah tanda itu, dimeteraikan terbacalah tanda itu, dan apa yang terlihat terbaca itu sah, dan itu terjamin oleh kuasa Tuhan. Itulah orang diselamatkan. Maka kita selalu mengatakan keselamatan tidak bisa hilang. Bagaimana meterai itu bisa hilang? Siapa yang bisa copot meterai itu?
Oh, setan yang ngambil? Nah, kalau setan bisa mengambil dan mencopot meterai, artinya setan lebih hebat dari Yesus. Itu justru penghinaan kristologi yang mengerikan sekali. Setan lebih hebat dari Roh Kudus, setan lebih hebat dari Allah. Awas. Konsekuensi dalam berpikir selalu ada. Kalau berpikir gini akibatnya gini, kalau berpikir gini akibatnya gini. Jadi kita harus hati-hati. Dan kita pun tidak bisa melepaskan diri dari materai itu. Karena yang bisa mencabut atau membuka materai cuma satu, dia yang berdaulat itu. Maka barang siapa yang dimateraikan, dia tidak akan pernah hilang, dia tidak akan pernah lepas. Tetapi ada nggak orang yang sepertinya sudah dimeteraikan tapi belum? Ada. Fenomena itu kan. Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan, sepertinya bermeterai masuk dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang masuk? Yang melakukan kehendakku. Siapa yang melakukan kehendak Allah? Mereka yang sudah dimeteraikan oleh Roh. Itulah tanda mereka bermeterai. Maka kita bisa kenal, kita bisa tahu kok. Ya. Nah, jadi ini yang mestinya kita perhatikan. Itu sebab di dalam 2 Timotius, ya, pasal yang kedua, mari kita lihat dulu bagian ini, saudara. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-19, dikatakan begini. Siapa yang udah ketemu kita baca sama-sama ya. 2 Timotius 2 ayat 19. 1, iya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah apa? Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah. Jadi dengan segera menarik bahwa orang yang diletakkan Allah dasar yang teguh pada seseorang itu, meterainya adalah, tandanya adalah, legalitasnya adalah apa? Tuhan mengenal siapa kepunyaan. Artinya orang menjadi milik Tuhan yang dikenali oleh Tuhan. Ini punyaku, ini sudah dimeteraikan. Lalu bagaimana kita melihat itu? Orang siapa yang sudah dimeteraikan itu harus meninggalkan apa? Kalau dia masih jahat, sudah dimeteraikan belum? Dengan sendirinya tindakannya membuat keraguan pada meterai. Loh, ini sebetulnya dia dimeteraikan apa belum? Maka kita bisa mengindikasikan, bisa membaca seseorang sudah termeteraikan apa belum. Karena itu perubahan sikap hidup menjadi bukti tidak terbantah dari pemeteraian. Apakah kita sudah dimeteraikan? Kita harus jujur memeriksa diri kita. Sejauh mana nilai itu? Itu akan menjadi pergumulan serius kita secara personal. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, disinilah saya pikir menjadi penting pemikiran-pemikiran ini kita tumbuh kembangkan untuk memahami kebenaran. Jadi kita memakai itu secara luar biasa. Dan bagaimana pemeteraian berkaitan dengan kualitas kehidupan? Bagaimana meterai itu adalah Tuhan mengenal kepunyaan, yang melakukan kehendak apa? Kau sebut aku Tuhan? Tidak, aku tidak kenal engkau. Aku membuat mukjizat dalam namamu, Yesus. Aku bernubuat dalam namamu, Yesus. Itu Matius 7, 21, 23, bukan? Yesus bilang apa? Enyalah pembuat kejahatan, aku tidak kenal. Loh, orang ini kok disebut pembuat kejahatan? Karena dia melakukan segala sesuatunya untuk dirinya. Dia sudah mendapatkan upahnya, pujiannya di kolong langit ini. Dia tidak pernah melakukan itu dalam kehendak Allah, tapi Allah membiarkan dia melakukannya. Allah membiarkan dia sukses menipu diri Allah. Dipikirnya dia sukses. Ternyata itulah yang menjadi malapetakanya. Itulah jadi hukuman. Maka nyatalah memang dia orang yang bukan dan tidak pernah dimeteraikan oleh Roh. Ya, ini menjadi satu hal yang perlu untuk terus kita perhatikan sesuai di kehidupan kita. Galatia 6 ayat 17. Apa yang dikatakan di dalam Galatia pasal 6 ayat 17? Ya, kalau saudara sudah ketemu, kita akan membaca Galatia pasal 6 17 dan 18.
1, 2, A. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Apa tanda-tanda milik Yesus? Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Apa tanda-tanda itu? Meterai. Ya. Tapi tanda-tanda kalau kita lihat misalnya sapi, kalau di waktu lampau itu sapi itu stempel atau dimeterai pakai besi panas. Ini sapinya si A, supaya nggak bisa orang jual mencuri sapi begitu ya. Ada brandnya dimeterai. Lalu kalau seorang percaya dimeterai, kan apa tandanya? Tanda-tanda milik Yesus. Itu hidupnya. Karena kalau dia sudah milik Yesus, hidupnya bukan milik dia lagi. Dia akan lakukan apapun untuk Yesus Tuhan, bukan kepentingan diri. Ini menjadi menarik. Karena itu kalau kita orang sudah dimeteraikan, kita nggak bisa bilang aku lakukan semua untuk Tuhan. Ya, saya sih nggak apa-apa dia dibegitukan. Nah, apapun yang kita rasa sebagai sebuah pengorbanan, hanya benar kalau memang mengakibatkan perubahan. Tapi kalau saudara membuat keributan, lalu saudara bilang itu pengorbanan, salah kaprah itu. Tanda-tanda itu bisa diukur. Kalau pemberianmu misalnya, akan kamu keluar uang, tapi yang timbul justru kekacauan, jangan pikir itu benar. Lu saya udah korban, loh ini udah keluar, itu udah keluar, itu udah keluar. Percuma. Ya, karena lagi-lagi tanda-tanda itu bisa dilihat dan bisa terukur. Nah, disinilah kemudian kita mesti melihat bagaimana tanda-tanda milik Yesus itu. Dan Paulus mengatakan itu juga di dalam 2 Korintus pasal 1. Coba kita lihat 2 Korintus pasal 1 ayat 22 dan 23. Kalau sudah ketemu, balik 21 dan 22 ya. Dari 21 ya. Dari 21 sampai 23 kita baca. Saya baca 21, saudara 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Nah, pada waktu kita memperhatikan bagian itu, saudara yang kekasih, coba baca baik. Siapa yang kemudian memeteraikan kita? Apa gunanya meterai itu? Dengan mudah kita bisa melihat, bukan? Bahwa di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Ya, yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita. Dimeteraikan oleh Roh Kudus adalah orang yang sudah ditandai menjadi milik Allah, yang hidupnya dipimpin oleh Roh. Itu sebab kalau kita memang belajar begini detail, kita makin tahu betul. Seringkali ucapan kita sebetulnya tidak cocok dengan apa yang dimaksud Alkitab. Kita berpikir dimeteraikan itu sama hanya kalau kita berkata saya percaya pada Yesus. Ingat, setan pun percaya pada Allah dan gemetar. Setan mengenal Yesus dan ketakutan. Bukan itu. Tetapi yang dimeteraikan adalah orang yang sudah di dalam Dia melakukan apa yang menjadi kehendaknya, dan apa yang dikerjakannya adalah suatu fakta yang tidak terbantah. Yang terakhir, saudara yang kekasih, maka dimeteraikan, dibaptis oleh Roh Kudus, menunjuk kepada hal yang sama, yaitu menjadi milik Yesus Kristus yang terikat dan menjadi sah di dalam kematian dan kebangkitan, dan hidup sesuai dengan perintahnya atau buah roh. Maka dikatakan kan, ajarkanlah mereka, pergilah seluruhnya, ajarkanlah mereka kehendakku. Orang cuma kata lihat Injil dibaptiskan, tapi ajarkan gak pernah dibaca, gak pernah jadi perhatian kita. Sehingga misi penginjilan selalu menjadi misi separuh, misi KKR.
Tapi pengajaran terhadap kebenaran itu terabaikan. Miris sebetulnya. Sehingga praktek penginjilan sekarang jadi banyak lebih mirip perdukunan. Demonstrasi, mujizat demonstrasi itu padahal perintahnya jelas. Beritakanlah dan ajarkanlah. Baptislah mereka dalam nama Bapa. Tapi ajarkanlah aja nggak cerita, nggak kelihatan lagi. Sehingga apa yang diberitakan pun belum tentu pengajaran. Ini jadi salah kaprah. Nah jadi saudara, kesalahan gereja itu makin hari makin larut, makin panjang. Sehingga orang kata dibaptis, ya sudah mengacu sebetulnya bagaimana seseorang itu dimeterai. Hanya saja kalau misalnya dia dibaptis dalam gereja, itu yang terlihat mata kita dibaptis. Apakah kalau orang itu dibaptis berarti sama dengan dimeteraikan? Ya kalau imannya benar. Ya kalau berdiri pada iman yang pas. Yang jadi repot, bagaimana kita tahu orang itu imannya benar apa enggak? Kan nggak tahu kan? Siapa yang tahu seseorang? Orang itu bisa menangis serius, tapi ternyata memang dia bintang film, bisa saja kan? Sebetulnya nangisnya bukan nangis yang benar. Bisa kita bukan dengan tangisan berpikir pertobatannya serius. Nah kita tentu tidak terjebak pada fenomena. Sekalipun memang orang yang sungguh-sungguh bisa jadi menangis. Nah jadi kalau begitu, bagaimana kita menelaah atau bagaimana kita mengukur itu? Maka apa yang dibaptis itu akan dibaptis juga oleh Roh itu kan? Nah apa yang dikerjakan Roh itu yang kita nggak bisa lihat dengan mata. Yang dikerjakan Pak Pendeta kelihatan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang dikerjakan Roh Kudus nggak kelihatan. Terus gimana kita tahu kalau dia sudah dibaptis di dalam kematian kebangkitan Kristus? Kalau memang dia sudah dimeterai. Pohon dikenal dari apa? Buah. Bukan karena berbuah dimeterai, tulen. Bertobatlah dan beri dirimu dibaptis. Itu kalimat yang mengacu kepada generasi mula-mula. Itu kalimat Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis membaptis orang karena pertobatan. Para rasul mengingatkan tiap orang dewasa supaya kembali berdamai dengan Allah, supaya nyatalah janji itu bagimu. Kan siapa? Anak-anak. Maka anak-anak orang beriman menerima bagian pemeteraian itu. Itu sebab anak-anak dibawa dan dibaptiskan. Anak-anak tahu apa sih Pak? Kan mereka belum ngerti. Emang kau pikir anak umur 8 hari disunat? Perjanjian dengan Allah tahu apa? Emang dia ngerti apa umur 8 hari? 8 hari disunat, darahnya tumpah sebagai tanda perjanjian. Kalau tidak disunat Tuhan murka nggak? Murka. Musa hampir mengalami malapetaka karena lupa saking sibuknya nyunat anaknya. Hampir kena murka Allah. Sampai istrinya teriak-teriak, kau buat aku menjadi pengantin darah. Jadi kalau kita melihat keseriusan yang luar biasa, ternyata anak umur 8 hari yang lupa disunat itu bisa menimbulkan malapetaka bagi siapa? Orang tuanya. Karena murka Allah. Tapi bisa juga anak itu ikut mati bareng-bareng gitu. Padahal dia tahu apa? Karena anak orang berimanlah dia. Anak orang tidak beriman menjadi tidak beriman lagi. Ken dalam tanda petik spiritual tadi itu menjadi bagian yang tidak terbang. Nah jadi kita melihat bagian-bagian seperti ini makin hari makin meluruskan. Jadi jangan pikir baptisan itu seenaknya. Jadi apa yang sudah dimeteraikan akan terlihat nilainya. Bukan bernilai baru dimeteraikan. Hati-hati ya. Benda itu bernilai atau tidak, kertas itu bernilai atau tidak, perjanjian bernilai atau tidak kalau apa? Diberi meterai. Kalau nggak diberi meterai, biar begitu pun bunyinya ada nilainya kan? Nggak ada. Jadi karena sudah dimeteraikan maka keluar output buah-buah itu. Bukan karena berbuah baru dimeteraikan. Itu namanya usaha manusia. Jadi kalau kita melihat Alkitab, semangat pemakaian tiap kata tidak sembarang kan ya. Ada argumennya, ada alasannya, ada latar belakangnya, ada gambarannya, dan jelas sekali. Cuma lagi-lagi saya bilang sekarang ini seringkali setiap kata dipakai seenaknya, tidak melihat lagi konteksnya, sehingga ini out of context. Lalu diisi pemahaman-pemahaman yang bersifat sangat manusiawi. Oleh karena itulah saudara, orang-orang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang dengan segera bisa dilihat dan nyata di dalam
kehidupannya. Sehingga apa yang dilakukannya menjadi nilai-nilai yang tidak terbantah. Ya, sehingga orang-orang seperti ini menjadi orang-orang yang nyata dalam kesalian. Bagaimana di kehidupannya, buah-buahnya itu akan tampak, sehingga dia bisa dikenali sebagai orang yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi ingat, kalau dia Yusuf yang menerima meterai Firaun, atau yang lainnya, para pembesar istana yang dikirim dengan cincin meterai raja, mereka mempunyai kuasa. Mempunyai. Dari mana kuasa mereka? Mereka punya kuasa raja kan? Dari mana kuasa raja? Karena meterai. Maka semua orang harus tunduk. Ini meterai raja berkata, wah, ya semua tunduk. Juga bisa bilang kamu bukan raja. Stop kamu ini meterai raja. Maka dia mempunyai kuasa. Maka begitulah sebetulnya anak-anak Tuhan yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus punya kuasa nggak? Punya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Kuasa apa? Menjadi saksinya bahwa kamu adalah penerima meterai itu. Bukan punya kuasa Roh Kudus lalu pegang daun nangka jadi uang. Bukan. Melakukan apa yang Allah itu mau, bukan melakukan apa yang kamu mau. Saya suka Alkitab membuat satu aturan-aturan main yang sangat luar biasa, membuat kita nggak bisa lari ke kiri ke kanan seenak. Nah, nilai-nilai inilah yang mestinya kita tumbuh kembangkan dalam hidup keseharian kita, supaya kita sungguh-sungguh hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Jadi begitu kita meneliti, kita menelaah satu persatu, jelas banget. Maka kalau ada orang bilang, kenapa ya orang masih bisa salah? Ngerti Alkitab ya? Cuma salah. Tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau ngerti. Ini salah. Tapi kalau mau belajar, mau mengerti, tidak mungkin salah. Nah, karena itulah kita harus menaklukkan diri kita kepada kebenaran yang penuh dan memeteraikan oleh Roh Kudus, di mana kita sudah dimeteraikan. Biarlah itu bisa terlihat meterainya, terasa kuasanya, dan akhirnya orang berkata, sungguh orang ini dari surga. Sungguh orang ini berkuasai. Sungguh orang ini berbeda. Maka kalau kita melihat kehidupan gereja masa kini, sebetulnya kita bingung mau baca meterainya ya. Ini kalau kwitansi misalnya di atas 1.006.000 perak lah gitu ya. Ini sudah transaksi 1 juta ditempelin meterai 1.000 perak. Nah, itulah gereja. Ada meterai tapi nggak cukup. Ngerti maksud saya? Jadi gerejanya gereja ada, wujudnya ada, organisasinya ada, jabatannya ada, khotbah semua juga ada. Tapi kok tidak memenuhi syarat ya? Karena musinya 6.000 cuma 1.000. Siapa yang memeteraikan itu? Dirinya sendiri, organisasi, labelisasi oleh kegairahan diri yang menggila. Nah, karena itulah jangan heran kalau kemudian kita menemukan gereja, kita menemukan pendeta yang sedang membangun kerajaannya dan dirinya, bukan kerajaan sorga ini. Yang melayani untuk mencukupkan, memuaskan keinginan materinya, bukan kemuliaan Tuhan. Dimeteraikan Roh Kudus, bukan barang guyonan, bukan barang gampangan, bukan barang racun. Silakan saudara berkata, saya percaya saya sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus Allah. Pertanyaannya, apakah orang bisa melihat tanda-tanda milik Tuhan pada diri kita? Oh, tanda-tanda milik Kristus pada diri kita. Apa tanda-tanda? Seperti apa Kristus? Seperti itulah milik. Itu sebab dia berkata, ikutlah aku. Kita disuruh apa? Sangkal dirimu, pikul salibmu. Kalau kau tidak mau, kau tidak layak bagiku. Apa? Tidak layak. Kenapa tidak layak? Karena kau tidak lakukan. Supaya layak lakukan. Itu tanda orang dimeteraikan. Barang siapa tidak lagi memberitakan pemberitaan salib,
Barang siapa tidak mempunyai semangat menyangkal diri memikul salib, sesungguhnya tanda itu sudah tidak terlihat lagi pada diri. Sama saja dia mengatakan sesuatu yang berbeda. Karena itu ketika orang berkata ikutlah Tuhan, miskin jadi kaya, ikutlah Tuhan, sakit pasti sembuh, ada sebuah pertanyaan menarik sebetulnya. Sejak kapan Yesus menjanjikan itu kepadamu? Kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salib. Kayamu urusan kecil, sakitmu urusan kecil. Tuhan bisa berbuat banyak hal dalam hidup. Dia punya kedaulatan. Karena itu jangan salah melangkah, jangan salah bertindak. Marilah kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Oke, saya stop sampai di sini, saudara, supaya ada waktu kita untuk kita berdiskusi. Dalam bina doktrin, saudara-saudara, saya sudah dengar ada yang mau tanya, boleh tanya. Mungkin di luar saya pernah dengar gini, gimana ya? Kadang-kadang ada kebingungan, bukan? Nah, ini kesempatan kita sebetulnya untuk meluruskan pemahaman atau menambah pemahaman yang tidak ada, meluruskan yang salah. Silakan kalau ada yang mau tanya, angkat tangan. Kalau misalnya segan bertanya ya, saudara keluarin kertas, saudara tulis, nanti kertasnya diangkat, nanti diambil ya. Oke, dibuka Pak Pane. Terima kasih Pak. Saya barusan buka Alkitab bahasa Inggris. Materi itu seal begitu. Seal. Jadi kayaknya pengertian saya kalau seal itu, kalau katakanlah seorang ibu-ibu punya makanan dalam stoples hilang. Jadi kayaknya kalau dimeterikan oleh Kudus, dilindungi oleh Roh Kudus, di seal sesuai dengan Alkitab ini. Dengan pengertian yang sangat banyak tadi, memang satu perkataan bisa banyak artinya. Cuma dalam dimeterikan Roh Kudus di sini, menurut saya dilindungi Roh Kudus. Terima kasih Pak. Oke. Ini bukan hanya dilindunginya, disahkan menjadi anak. Jadi kalau dilindungi adalah artinya kita sudah menjadi orang percaya, baru dilindungi. Tapi ketika menjadi percaya itu sendiri pun sah atau tidak, Roh Kudus itu. Yang kedua, ketika kita disahkan, bukan saja dilindungi, dijamin. Dilindungi, dijamin, dua hal yang berbeda juga lagi. Nah, ini kedalaman-kedalaman kata memang harus dipakai, itu konkretnya luar biasa ya. Jadi kalau dijamin itu dijaga dan dipastikan tidak hilang. Nah, makanya tadi memang seperti kubur Yesus kan juga diseal, betul. Ada pemakaian kata dalam meterai itu yang mengacu kepada apa, sehingga ketika Paulus memakai argumentasinya apa. Maka termasuk tadi seperti milik kepunyaanku, seperti aku, begitu kan. Nah, meterai itu mengandung pemakaian kata, itu bisa menjadi bentuk kata kerja. Kalau seal itu tutup, ini bendanya, ini penutupnya itu ber. Tapi dia sering juga dipakai dalam bentuk kata kerja atau kata sifat, mau menunjukkan kepada apa yang sedang dilakukan. Itu sebab memang dalam kekayaan kata itu membuat kita, wow, berarti waktu dimeteraikan Roh Kudus tadi itu ya, kamu sudah disahkan menjadi kepunyaan Allah. Tapi bukan cuma disahkan sebagai kepunyaan Allah, kamu dijamin oleh Allah. Tapi bukan cuma dijamin. Dari segi kita, yang bermeterai harus bisa dikenali yang bermeterai. Nah, itu kalimat Paulus tadi ya, bagaimana tanda-tanda yang disebutkan itu atau meterai itu mengikuti kita mestinya. Nah, sehingga tidak ada sembarang orang Kristen bisa berkata saya Kristen tetapi nggak bisa orang lihat. Ini menarik ya. Oleh karena itu di dalam kaitan dilindungi sebetulnya itulah membuat kita tidak punya alasan takut di hidup ini kan. Kenapa orang Kristen takut? Sebetulnya ketika takut kita sedang menunjukkan atau meragukan kekristenan kita, atau meragukan meterai itu. Khawatir itu kan, makanya bilang serahkanlah segala khawatir. Tapi kan kita nggak pernah sebetulnya ya, atau nggak pernah terlalu menyadari apa hubungannya khawatir sama meterai Roh Kudus. Khawatir kan manusia wajar, betul. Tetapi ketika kamu tenggelam di kekhawatiranmu itu sudah jadi rawan itu. Pengingkaran keimanan sebetulnya kan. Nah, ini memang yang menjadi sangat strong banget begitu ya, dimeteraikan. Good, ada lagi?
Ya, mana? Iya Pak, saya mau tanya mengenai materai tadi Pak. Kapan seseorang itu dimateraikan oleh Roh Kudus? Ketika dibaptiskah? Ketika dia bertobatkah? Atau bagaimana Pak menurut kita? Kita tidak bisa mengatakan itu kalau bicara fenomena ritual. Semua anak diantar dibaptis, ya. Semua imam-imam itu melakukan prasyarat sunat, tapi kemudian menyalib Yesus, dan imam itu disebut Yesus masuk ke neraka. Padahal mereka menjalani sunatnya kan, gitu kan? Kenapa mereka nggak sama dengan Abraham ya? Nah, jadi ada bentuk-bentuk ritual yang bisa kita lihat mata, yang kita nggak bisa lihat gitu. Itu Roh Kudus apa nggak di situ tuh? Dimeteraikan nggak di situ? Pertobatan, yes. Baptis, yes. Memang harusnya baptisan itu ya menjadi bentuk pemeteraian itu, ini milik. Maka kalau orang sudah dibaptis itu sebetulnya nggak ada lagi titik yang disebut pertobatan. Yang bertobat itu orang yang belum pernah mengenal Kristus. Itu titik pertobatan, baru dia berbalik. Sekarang dia ikut Yesus, di situ dia dimeteraikan. Tapi orang percaya, bagimu dan bagi anak-anakmu lah janji. Tapi yang jadi problem, sejauh mana orang tua ini mengajarkan keimanan itu kepada anak-anak itu kan begitu. Cek. Ya, nah jadi saudara, ukuran-ukuran seperti ini memang menjadi sangat penting untuk kita pahami bersama ya. Jadi bagaimana untuk mengerti kebenaran itu harus penting. Nah jadi kalau bicara semestinya dimeteraikan pada waktu dibaptis. Tapi awas ya, ketika itu dijadikan ritual gereja, enak amat dimeteraikan, dibaptisin aja semua anak kan? Itu kepercayaan dia di tengah-tengah. Maka semua anak raja itu diyakini masuk surga. Maka sampai kuburnya pun dikasih malaikat di sini. Saudara kan lihat pemahaman itu bertumbuh berkembang, sehingga kelakuannya kurang ajar pun ya sudah, itu udah dipercaya, udah dibaptis kok. Ya. Nah sehingga kadang-kadang ada orang-orang yang cepat-cepat mesti buru-buru dibaptis, apalagi udah dibaptis belum, dekat mau mati begitu kan, dibaptis langsung atau diberikan perjamuan kudus. Ini memang jadi bentuk-bentuk ritual pembenaran supaya dia masuk surga. Salah nggak Pak kalau orang mau mati misalnya, lalu dia minta dibaptis atau dia minta perjamuan kudus dan memang belum dibaptis? Nggak ada yang salah dengan kegiatannya. Tapi yang jadi masalah kalau dianggap itu apa? Tiket terusan yang otomatis gitu. Itu jadi masalah. Nah karena itu perilaku gereja ini yang perlu disiasati. Tapi salah juga kalau kita ngomong, anak kecil dibaptis tahu apa? Emang kamu pikir baptis itu apa? Emang kamu pikir kamu tahu apa? Dari mana kau tahu tentang hal yang luar biasa itu? Gila, sombong amat orang gede. Merasa tahu semuanya. Salah. Nah karena itu tahu itu bukan about knowledge, itu blessing kan, anugerah. Ya. Nah jadi dimeteraikan itu secara prinsipil mestinya itu terjadi pada waktu pembaptisan bagi seorang anak beriman itu. Yang kedua, pertobatan bagi seorang yang belum mengenal dia sejak anak-anak, di tengah jalan dia berubah. Tetapi ingat lagi saya bilang tadi, ya, itu kita secara prinsipil. Namun ketika ini sudah menjadi kalender gereja, hati-hatilah. Toh semua anak di gereja dibawa untuk dibaptis, tidak sama dengan automatically. Kan begitu. Karena itulah sikap iman orang tua itu jadi penting. Apa yang kamu paham? Dan yang berikut tadi yang penting lagi, jangan lupa dikenali, meterai sebagai milik kepunyaan siapa? Kristus itu. Sesuai dengan Kristus itu. Saya suka ya di Alkitab itu. Jadi kita nggak bisa lari itu. Lolos dari sini, dijaga di sini gitu ya. Lolos ini dijaga di sini. Begitu ketatnya. Ya. Nah, jadi dimeteraikan itu di situ. Nah, itu yang saya bilang tadi, dibaptis itu kan kelihatan oleh pendeta. Kita lihat kan ya.
Tapi ada yang nggak kelihatan oleh Roh Kudus kan ya. Tapi kemudian bisa kelihatan nggak? Halo? Bisa kelihatan nggak kemudian? Bisa dari apa? Yes, maka ada buah roh itu. Apa buah roh? Orang yang hidup dalam roh. Apa buah roh? Orang yang dibaptis roh. Apa buah roh? Orang yang sudah dimeteraikan oleh roh. Lihat aja buah roh. Makanya bilang tadi ya, apa? Nggak ngambang gitu loh. Sampai detail-detailnya itu mau lari kemana lagi tuh? Bapak nggak tahu sih, saya sudah dimeteraikan Roh Kudus. Bapak nggak ngerti, Bapak tidak berhak menghakimi saya sudah dimeteraikan. Lah kalau ada orang ngotot gitu, terus kita kan jadi ribut kalau diterusinnya. Tapi ngototnya membuat kita juga bingung. Orang ngotot amat sampai mau berantem gitu ya, tapi bilang dimeteraikan Roh Kudus. Roh yang mana ini? Nah kan kita linglung itu kan. Nah karena itu yang saya bilang tadi, semua apa yang kita lakukan akan dikoreksi justru oleh kebenarannya. Saya nggak lihat tanda-tanda itu, ya kebenaran itu. Oke, good. Ada lagi? Sedikit Pak mengenai pertanyaan Pak Tom itu. Kapan dimeteraikan? Kalau saya lihat Pak, kapan itu waktu dia dilahirkan kembali, Yohanes 3 ayat 3, dan di 2 Korintus 5:17, sesudah dia ciptaan baru. Kalau dia yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Iya. Kapan dia dimeteraikan? Yaitu pada saat dia dilahirkan kembali, Yohanes 3 ayat 3, dan pada saat dia menjadi ciptaan baru, 2 Korintus 5:17. Yang problem, kapan itu? Bahwa dia betul-betul dilahirkan kembali. Masalahnya adalah ini. Kan kalau besok kita makan Bapak nih ya, gampang kan? Besok siang kita makan jam siang itu. Nah, waktu orang itu dilahirkan kembali, kita hanya bisa melihat kemudian. Dia bisa ngomong, I am happy today because was born again. Ya, dia boleh ngomong lah ya, born again. Tapi gimana aku tahu kok born again? Kan kira-kira gitu. Nah, memang ketika itu dimasukkan ke ruang waktu, cuma satu, bukti buah. Karena di ruang kita ini. Nah masalahnya kan memang betul tadi yang saya bilang tadi kan, begitu dibaptis, begitu kalau orang itu bertobat atau dilahirkan kembali, di situ memang betul. Tetapi itu kapan? Nah masalahnya sebagai bentuk aktual kita nggak bisa punya alat ukur. Itu ada progres. Akan kelihatan bahwa dia memang sudah dilahirkan kembali. Maka tidak akan ada buah anggur dari apa? Semak duri. Kalau sudah dilahirkan kembali, pikirannya sudah diperbarui. Pasti otaknya nggak ngeres lagi kan gitu. Nah, itulah proses itu. Ya, tapi momentum itu betul. Hanya yang saya bilang tadi yang perlu dijaga. Yang perlu dijaga itu begini masalahnya. Ketika orang sudah terlalu muda untuk mengklaim sesuatu. Nah, ini yang jadi repot. Wah, dia ini sudah lahir baru, Pak. Tapi kalau kita lihatin, lahir baru apanya nih ya? Ternyata lahir baru itu diterjemahkan ketika mungkin ada ritual gereja tertentu lah ya. Kalau sudah gini terus dia bisa ngomong bahasa roh katanya, udah lahir baru. Tapi kemudian kita urut-urut lagi, ternyata lahir barunya sesudah bahasa rohnya les. Karena ada kursus bahasa roh, saudara. Iya, ada kursusnya di Kebon Siri. Sampai saya nggak ngerti itu ada ujiannya apa enggak juga, saya nggak tahu. Sampai kemarin saya dengar, memang itu udah sering, tetapi sekarang itu rupanya jadi kelas rutin. Itu yang bikin saya. Dulu saya tahu ikutin biasa kan ya. Ikutin. Ayo beriman ikut. Alasannya sih beriman ikut. Suruh ngikutin ya, itu kan follower. Bukan Roh Kudus yang menggerakkan, tapi orang yang itu menggerakkan saya ngikut. Akibatnya ya begitu. Di sebelah sana sebelah sana rugi. Di sebelah sana kiara basu. Ya tergantung. Bahasa roh adalah karunia, bukan kamu belajar. Nah repotnya di situ. Jadi memang ada gereja tertentu membuat label itu yang memang agak mengerikan di gereja sekarang. Maka semua orang itu yakin udah lahir baru. Mengerikan sekali. Padahal belajar bahasa roh dalam tanda petik ya, bukan yang benar. Itu yang paling mudah. Kenapa? Karena yang dengar nggak ngerti, yang ngomong nggak ngerti. Siapa yang menguji itu? Grammarnya, compositionnya itu, pronounce-nya benar apa enggak tahu.
Ayo sekarang, itu kaya belakang, itu mulai belakang, mulai. Ya bahasa roh. Terlakat, bahasa roh. Terserah kamu bunyinya apa. Apalagi orang India. Tuh deh, ayo uji kuliah merek, tuh deh, bahasa roh. Orang India paling cepat kali ya. Nah jadi ini yang kita bilang harus kudu hati-hati ya. Jadi legalitas. Tetapi prinsipin, ada lagi yang ibu-ibu? Ini wanita-wanita apa? Jarang-jarang bertanya. Saya nggak ragu apa karena memang yakin ke surga atau sudah pasrah ikut suami. Udah deh Pak, gimana nanti suami aja deh Pak. Dia masuk ya saya masuk, kalau enggak ya. Ada? Oke, kalau memang tidak. Jadi saya harap ini menjadi pembelajaran yang membuat kita makin mengerti presisi ya. Tetapi ingat, pasti nggak? Pasti. Ingat ya, kapan? Ketika kamu dibaptis, ya, ketika kamu lahir baru. Ini kemudian pengertian nanti dalam pertobatan itu. Ini bisa terjadi sesudah dewasa kan? Dibaptis pada waktu Papa orang percaya membawa kamu kepada Allah, seperti Abraham menyunatkan anaknya umur 8 hari, terikat perjanjian. Jadi kalau orang dibaptis otomatis selamat. Nah itu persoalannya nanti dulu kan? Di situ momentum itu, yes or no-nya pohon dikenal dari buah. Maka Yesus Tuhan kan bilang Musa bilang, kau itu sudah disunat. Tapi bukan cuma sunat fisik itu, ini minta sunat apa? Hatimu itu. Ternyata kaitannya ke sana. Tapi bukan berarti sunat hati terus nggak perlu sunat fisik. Tetap. Itu simbolnya. Menarik ya. Jadi mesti balance ya. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa saudara. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk Bina Doktrin pada hari ini. Terus ajari kami mengerti kehendak-Mu, bertumbuh di dalamnya untuk puji hormat bagi nama. Kami serahkan Tuhan dan pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur. Mohon pimpinan Tuhan senantiasa, dan biarlah kebenaran pemahaman doktrin, dasar yang kami punya, meneguhkan iman kami sekaligus menguji diri kami supaya kami tetap ada pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan sama-sama membacakan hukum kasih. Mari kita bangkit berdiri.